Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Masya Allah, udah ada logonya. Nah, jadi ini jika saya tanya bagaimana kabarnya, kalian jawab bahagia gitu ya. Bisa nggak? Tapi dengan ekspresi bahagia, benar-benar bahagia. Ya, bisa? Oke. Kayak gimana kabarnya? Bahagia. Alhamdulillah. Semuanya ternyata dengan ekspresi bahagia, walaupun lagi nggak bahagia, tapi ke bawah bahagianya dari ekspresi bahagianya, dari bahagianya. Oke, terima kasih. Dah, saya mau nanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Nesa. Nesa. Siva dan kenapa? Sakit. Oke, nanti saya isi absensinya dengan Meisha sakit. Semoga semuanya selalu sehat, diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar meskipun puasa kita harus. Oke, hari ini materi kita tuh mengenai remaja, ya, mengenai remaja. Nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai remaja. Untuk itu kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kelas menyiapkan kelasnya. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran BK pada pagi kali ini, sebagai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Vina. Selamat pagi. Oke, terima kasih ketua kelas. Ini kita lanjut ya. Kenapa sih saya ngasih materi ini hari ini? Itu mengenai remaja. Kenapa? Karena agar peserta didik semua mampu memahami perkembangan yang dialami oleh remaja dan siap untuk memasuki usia remaja. Sudah siap untuk memasuki usia remaja? Sudah. Oke, nanti kita kamu udah remaja apa belum? Itu nanti kita kasih cari tahu ya. Oke. Ini nanti pembelajaran kita hari ini itu pertama penjelasan materi oleh saya sedikit aja. Nanti sebenarnya saya maunya kalian yang berekspresi dengan materinya itu dan berpikir kritis dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Yang kedua, kita nanti ada diskusi mengenai perkembangan remaja tapi dengan kartu. Saya dikasih kartunya. Jadi kalian main nih. Jangan main, saya berharap kalian paham dengan materinya. Yang ketiga, nanti setelah bermain kartu, ini udah main kartu udah enak ya. Jadi nanti di akhir kalian kategorikan. Ada tugas lagi setelah bermain, kalian kategorikan kartu kalian itu termasuk perkembangan remaja apa, ya. Tapi jangan sampai habis main kartunya dikumpul, kalian jadi lupa mau ngapain lagi, mau pulang aja jangan ya. Nanti kita harus ada presentasi dari per kelompok nanti di akhir, ya. Yang keempat ini kita merefleksikan materi dan kegiatan layanan. Jadi namanya sekarang layanan informasi. Jadi nanti terakhir dari apa materi yang hari ini saya tanyakan bagaimana, apakah ada yang bisa dibawa pulang atau enggak, ya, paham? Paham, Bu. Oke. Dah, ini pernah dengar salam genre nggak? Belum pernah. Jadi ternyata di sekolah-sekolah lain itu SMP dan SMA itu ada duta genrenya. Tahu nggak? Genre itu apa sih? Generasi berencana. Itu semacam slogan dari BKKBN. Tahu BKKBN? Pernah dengar? Yang 2 anak lebih baik pernah dengar? Nggak pernah. Jadi pada ini keluarga berencana artinya, ya. Jadi untuk membangkitkan semangat remaja, menghindari tiga genre diantaranya tujuan BKKBN itu biar tidak terjadinya pernikahan dini, tidak terjadinya seks pranikah, yang ketiga dan tidak adanya penyalahgunaan nafsa, ya. Jadi salam genre seperti ini. Salam genre. Coba mana jadi? Oke. Salam genre. Salam. Kalian bilang itu kalau saya bilang salam genre. Salam. Remaja
genre tadi, kita flashback dulu. Materi kita minggu lalu tentang apa? Masih ingat? Ayo, tentang apa? Masalah kesehatan remaja. Kesehatan mental dan kesehatan remaja. Ya. Coba dipikirkan, kira-kira apa kaitan kesehatan remaja dengan materi remaja kita hari ini apa? Untuk perkembangan, pertumbuhan. Untuk perkembangan Dan pertumbuhan. Untuk perkembangan dan pertumbuhan. Oke, silahkan diskusi dengan teman sebelahnya. Kira-kira apa sih hubungan materi kita yang minggu lalu dengan materi sekarang? Materi sekarang tentang remaja juga, tentang perkembangan remaja. Kenapa? Gimana? Apa hubungan materi minggu lalu apa? Tentang kesehatan. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Peluru deh. Ya? Oke, siapa yang bisa? Ayo, tunjuk tangannya. Apa hubungan materi minggu lalu dengan materi ini apa sih? Sama remaja. Apa hubungannya? Oke, silakan. Tadi saya sempat berdiskusi dengan Ali, Tirta, dan juga Nindi. Menurut kami hubungannya adalah untuk perkembangan kedepannya remaja itu apakah ia bisa akan pertumbuhannya subur atau tidak, karena kedepannya itu ada penyakit di bagian untuk kelamin, karena bisa aja kena HIV atau gimana, atau kena penyakit. Karena dari sekarang kalau misal ada penyakitnya bisa dicek dulu agar kedepannya nggak mengganggu pertumbuhan dari masa remaja ke masa selanjutnya. Oke, bagus. Dari Ara, ada yang ingin menambahkan? Ya, oke. Bagus dari Ara, dikaitkan dari materi minggu lalu dengan materi sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang merasa sudah remaja, angkat tangannya? Yang merasa saya udah remaja nih? Masih ada? Oke. Oh, ada beberapa. Oke. Ini masih ini. Oke, saya kasih pertanyaan. Silakan isi Mentimeter. Kalian sudah gabung di Mentimeter? Udah? Oke, nanti misalnya tidak bisa pakai punya temannya, nanti kita isi. Oke. Pertanyaannya adalah satu kata tentang remaja. Apa itu remaja? Iya, apa yang kamu tahu tentang remaja? Oh, remaja itu gini-gini, Bu. Remaja itu gini-gini, Bu. Remaja itu jerawatan, Bu. Remaja itu sudah balik, sudah, atau boleh beberapa kata boleh. Tapi apa yang kamu tahu tentang remaja? Silakan diisi Mentimeternya. Satu kata dong. Ya, boleh satu kalimat maksudnya, satu kalimat satu kata. Boleh. Ya. Silakan diisi cuma satu aja. Yang metafornya pertama. Oke, ini ada ketika masih SD, kalian merasa anak-anak nggak? Iya. Sekarang sudah ada yang merasa remaja. Kira-kira apa perbedaan kalian sebelum remaja dan sebelum ketika jadi anak-anak dan sebelum remaja, apa bedanya? Apa saja? Suaranya belum ngebas, apalagi? Belum ada, sekarang udah ada jantungnya, ada pertumbuhan, dadanya, apa lagi? Terjadinya menstruasi, apa lagi? Tentunya tidak. Oke, itu yang kalian ketahui tentang remaja. Bagus sekali. Oke, dah. Oke, saya sudah membagi berapa kelompok jadi 4. Saya minta semua anggota kelompok berperan aktif, karena akan saya kasih peran masing-masing. Tidak ada yang pasif. Saya yakin semuanya harus
ikut dalam kegiatan kita nanti. Nah, dalam kelompok ini nanti ditunjuk siapa yang memimpin. Udah pasti harus ada ketua kelompoknya. Sudah ada? Sudah diskusikan? Sudah? Siapa? Siapa ini? Siapa? Ini? Terus siapa lagi itu? Siapa? Yang kelompok itu siapa? Nah, ini siapa ketuanya? Oke. Dah. Oke, boleh. Dah, oke. Dah. Siapa Adrian? Oke, bagus. Pokoknya siapa yang belum jadi ketua boleh menjadi ketua kelompok. Dah. Ketua dan anggotanya harus memastikan semuanya ikut berpartisipasi aktif. Oke, siap untuk bermain? Siap untuk belajar? Siap untuk belajar sambil bermain? Oke, siap. Oke. Tadi ada yang tentang remaja dan ada yang tidak. Sekarang saya bagikan apa itu remaja. Ini harus kalian tahu. Remaja itu banyak yang mendefinisikannya. Yang pertama itu tadi ada WHO. Pernah dengar WHO? BKKBN baru dengar tadi? Ya. Saat kalian pasti tahu. Coba cari tahu BKKBN itu apa. Ya. Jadi remaja itu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Jadi kalian tuh masanya peralihan antara anak-anak menuju masa dewasa. Biasanya terjadi antara umur 10 sampai 15 tahun. Udah masuk umur 10 belum? Udah. Kamu berapa tahun? Ada 18 tahun? Oke, ini remaja itu terbagi 3. Ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja awal itu 12 sampai 15 tahun. Ini rata-rata ya, bukan berarti semuanya harus 15 tahun enggak. Ini 12 sampai 15 tahun. Kalian berarti di remaja awal, remaja tengah, remaja awal. Remaja tengah 15 sampai 18 tahun, remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Jadi kalian ketika kuliah masih masuk ke masa remaja, di remaja akhir ya. SMA remaja tengah. Itu perbedaannya masing-masing itu banyak perbedaannya. Kalian sekarang udah tahu ternyata kalian udah masuk ke masa remaja atau belum? Sudah masuk meskipun belum semuanya merasakan perubahan ya. Coba nih, perkembangan masa remaja itu ada perubahan fisik, apalagi kognitif, ada bahasa sosial, emosional. Fisik apa artinya? Lebih tinggi yang terlihat ya, seperti tinggi badan, apalagi apa? Dadanya bidang, apalagi apa? Kumisan. Jakunnya kelihatan kan? Terlihat kan? Itulah fisik. Dan selanjutnya kognitif apa artinya? Lebih ke pola pikirnya, lebih memikirkan apa namanya? Dia lebih suka memanfaatkan teknologi. Bu, jangan tulis dulu Bu, kalau bisa kita buatnya pakai Canva aja, gimana Bu? Jangan seperti itu, biasanya anak mudanya seperti itu. Yang bahasa lebih ke bicara ya, bahasa. Lalu sosial emosional apa? Dalam berinteraksi dan apa? Emosi apa? Emosi apa aja? Sedih, senang, marah. Sedih, senang, marah itu emosi semuanya. Ya, semua remaja itu emosi masih labil. Dan kita lihat dikit aja. Fisik itu dari tinggi, suara, jerawat itu hubungan fisik remaja. Jakunnya laki-laki, remaja laki-laki. Nah, ternyata remaja laki-laki itu pertumbuhannya lebih lama daripada perempuan. Perempuan mungkin sekarang udah ada haid ya. Belum tentu laki-laki sudah mimpi basah atau laki-laki sudah tumbuh jakun, belum tentu. Jadi, tapi perempuan lebih cepat tapi berhentinya lebih cepat lagi. Misalnya nih, anak SMP, misalnya saya SD udah haid Bu, berarti SMA ternyata pertumbuhan remaja perempuan itu terhenti sampai situ aja. Tapi pertumbuhannya cuma sedikit-sedikit ketika kuliah. Tapi kalau SMA, tapi kalau laki-laki dia mulai dari lebih lama daripada perempuan. Misalnya dia ketika SMA baru tumbuh tingginya, tapi sampai lama kuliah. Contohnya ya, kakak senior saya dulu setinggi Tirta. Setelah kuliah setinggi apa? Kurang besar.
Itu membuktikan remaja laki-laki itu lebih lama pertumbuhannya dan waktunya lebih, rentang waktunya lebih lama juga. Tapi perempuan, Bu, saya dari SMP pinggul saya udah besar, Bu, jerawat saya udah tumbuh, tapi ketika kuliah kalian beda lagi, ya. Biasanya seperti itu. Tapi ada misalnya itu kan remaja itu harus menjaga makannya dan tidak boleh berlebihan, tapi nggak boleh jadi tahan. Ayo, Ben. Nah, itu fisik. Kognitif lebih seperti ini, mencoba kegiatan baru, teknologi, tertarik isu sosial, belajar menganalisis. Itu kognitif ya. Saya kasih sedikit aja, nanti kalian kategorikan sendiri. Kalau bahasa, dia menjawab pertanyaannya lebih ringkas. Biasanya malas menjelaskan karena malas ngomong biasanya. Selanjutnya banyak menghabiskan waktu lewat dunia maya dan teman, lebih kurang dengan orang tuanya. Yang ketiga, memahami gaya bahasa remaja, itu biasa remaja. Ini sosial emosional, tahu tadi seperti gampang tersinggung, mood swing, tahu mood swing? Kadang-kadang marah, kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang nangis. Ya, oke. Sekarang kita lihat hasil Mentimeter. Nah, ini hasil Mentimeter yang kalian tulis. Kira-kira di tulisan kalian nggak? Ada. Ada, Bu. Ini tuh bisa ya. Ya, oke. Yang pertama, nggak bisa tahan emosi. Kira-kira masuk ke mana? Ada sosial emosional. Jerawatan apa? Fisik. Pintar. Terus timbul pertemanan, timbul geng-gengan, itu apa? Pertemanan. Sosial emosional. Oke. Aneh apa? Aneh sama dengan sosial emosional. Ya. Suka main FF. Kira-kira apa? Lebih ke pertemanan lah. Intinya di sini banyak nggak bisa tahan emosi, suaranya sudah berubah, itu masuk apa? Fisik. Kalian paham dengan material sedikit tadi? Paham? Oke, kita masuk ke permainan. Ya, ini intinya. Kita kira-kira mainnya gimana sih, Bu? Ya. Nah, oke. Ini saya bagikan per kelompok. Silahkan dipisahkan gambar dengan tulisan. Ini bekerja ini. Tadi kerja Dan pisahkan dulu, jangan dimainkan dulu, pisahkan tulisan dengan gambar. Aduh, pojok kenapa bagi-bagi dong, Ra. Oke, yang pertama, saya bacakan berikutnya. Peserta duduk per kelompok, sudah per kelompok? Oke. Pisahkan tumpukan kartu dengan tulisan dan gambar dengan keadaan terbalik. Udah? Udah. Oke. Sekarang ditentukan dari siapa dulu? Kira. Terserah siapa, semuanya main. Udah. Dan ini dari siapa? Dari gini. Nah, oke. Masih ngapain? Nah, kita bacakan dulu tata cara permainannya, keempat. Ya. Ayo. Nah, tentukan dari siapa udah. Habis itu kalian tentukan siapa yang membagikan kartu. Satu orang. Dan tunggu dulu. Nanti saya Dan setelah itu seperti ini. Saya kasih contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan mulai dari siapa yang membagikan kartu dan tulisan. Misalnya siapa namanya? Putra, ini Radit. Putra membagikan gambar, semuanya dapat gambar, satu dapat gambar misalnya. Dan habis itu si Radit bagikan tulisan, dapat tulisan masing-masing dapat satu. Dan setelah kalian dapat, taruh ini di tengah, ya.
Dah, kalian buka kartu kalian. Kartu kalian seperti ini, ya. Kartunya seperti ini, kalian buka. Habis itu, pegang dulu. Dah, coba sampai situ dulu. Apa sih satu-satu orang? Kesel banget gue. Yang rapi. Kasih. Jangan dilihat. Sama lagi. Ya, satu-satu doang. Terus kalau nggak bisa gimana, Bu? Udah semuanya, oke? Udah dengerin, oke? Kalau kalian lihat cocok nggak tulisan dengan gambarnya? Nggak cocok kan? Sekarang saya kasih waktu diskusi buat teman-teman. Kalian mulai dari siapa tadi? Ini misalnya mulai dari sini. Kalau ini misalnya kartunya ini, ya, dikeluarin gambar dulu. Oke. Siapa teman-teman anggota kelompok yang punya tulisan yang mirip dengan gambar ini? Ya. Oh, nggak ada bu. Berarti kalau misalnya Safira, dah, coba dengar. Dah, Bu, nggak ada yang cocok Bu dengan tulisan ini. Gimana Bu caranya? Jadi kalian mana tumpukan kartu tadi mana? Dah. Jadi setelah Bu nggak ada yang cocok Bu atau kartu kalian habis, kalian ambil salah satunya, gambar atau tulisan yang kalian ambil. Berarti kan kartunya bertambah, ya kan? Nah, sekarang lanjut. Kalau dia nggak ada, lanjut ke sini. Kamu pasang gambar juga yang dipasang. Ada nggak yang cocok dengan ini? Oh, saya ada Bu. Berarti saya. Berarti yang dapat temannya itu kan artinya ini. Kalian diskusi itu kan artinya ini. Berarti itulah kalian dapat poin 1. Tapi dia yang dapat poin, ya. Kira diskusikan cocok ke gambarnya dengan ini. Paham? Silakan dimulai. Di depan meja kalian satu-satu gantian. Nah, kan dimulai dari siapa dulu? Pegang-pegang dulu. Kalian tutup. Oh, tutup Bu. Masalahnya kalian pegang. Ngerti nggak sih kayak main kartu dulu gitu? Nah, siapa dulu? Mulai di sini. Ya, sudah dulu. Keluarin gambar. Gambarnya dulu. Ya, ada yang cocok nggak? Kira-kira artinya apa? Kira-kira artinya apa? Dia tuh bingung. Dia pada ngomongin Kalau misalnya ada yang cocok, aku campur sini. kamu sini ya, udah. Siap. Ali. Keluarin gambar. Nih. Ini ada yang kedua ini. Jangan buat Ini terjadi cocok. Ini kamu dapat poin 1. Udah. Kamu pasangkan tangannya. Ambil. Campur. Misalnya kayak satu orang dapat di kemenangan. Dia pegang sendiri. Nanti yang paling banyak dia pemenang. Kalau udah. Tadi sebenarnya kamu nanti dulu. Berarti kalau cocok, berarti dia dulu. Nah, kamu kartunya apa? Ini. Cocok nggak? Cocok berarti. Bu Vira. Iya, ikut. Bu Vira. Kalau dapat satu gimana? Kayak gitu. Jadi dia pemenangnya. Ini nggak sih? Enggak, kamu ngambil kecuali kamu kosong. Udah lanjut ke ketiga. Pasang gambar mana gambar?
Dimulai dari siapa tadi? Siapa lagi? Siapa lagi? Pasang gambarnya. 3 tuh Bu. Kok kesini sih? Ini punya siapa? Ini ditaruh. Dia pastinya. Tiap. Coba cucuk lah. Punya apa? Ini apa dah? Ada, nggak ada, nggak ada. Ada campur, mobil. Nah, selanjutnya kamu akan lagi. Oke. Ada. Bikin sekarang kontrak. Mau ini Pak. Itu berat tadi. Ada gambar kan mau ambil. Lagi di viral satunya semuanya. Tadi itu. Itu yang gambar kan ada di Ini. Viral dapat. Putra buat gua kan? Nah, berarti gue dapet ini. Kemarin yang tadi Farhan berarti buat Pasmir. Ali, menjawab pertanyaan dengan ringkas dan ringkas. Udah, giliran siapa lagi? Giliran siapa lagi? Giliran siapa lagi? Ya, oke. Tuh, apa? Dia tuh bikin hobi. Ini ada yang ini. Mainnya yang terakhir apa? Suara. Aku udah suara. Iya. Gue dapet kok. Putra. Gak boleh dipakai lagi, Put. Dikit. Banyak nih, banyak nih. Tadi. Kamu lihat dulu. Mempertimbangkan. Emang ini mempertimbangkan? Iya, benar. Apa sih banyak buat kartu? Oke, lanjut siapa lagi? Nih, apa nih? Bau. Boleh pakai apa? Banyak banget. Ini Bangga. Bu, pakai ngambil Bu dari sini Bu kartunya Bu jadi banyak. Kagak, gua ngambil. Ayo cenderung. Enggak dong, dia tuh amat sesuai gitu buat belakang gitu. Nah ini dia kayaknya. Saya Udah habis kartunya? lihat dong. Ngurusin itu banyak lu Bir. Tinggi. Ini nih. Bulu. Ini bulu nih. Dua lah. Gue dapat akan gue gambar kan. Gue kan tulisannya kalau gambar berarti tulisan tuh Oke, udah semuanya. Oke, ternyata setelah dipraktekkan, karena baru dicoba tadi, ada yang berjalan sesuai dengan aturannya, ada yang acak-acakan. Saya dulu. Ya, oke, bisa.
Nah, sekarang karena sudah berjalan dan kartunya sudah habis kartunya? Ya. Oke. Siapa yang paling banyak? Lima. Ini berapa? Siapa yang paling banyak? 10 saya, Bu. Pasangannya kelima ya. Siapa yang paling banyak? Berapa pada? Itu berapa? Berapa? 5 ini? Kamu ada nyamuk ya? Satu, dua, tiga. Siapa yang paling banyak? Empat. Saya paling banyak. Empat. Oke. Jadi pemenang kelompok ini Safira itu 5. Kamu 6? Kamu sih 10, Bu kan? Apa sih 5? Bukan, maksudnya 5 pasang. 5 pasang. 5 pasang Safira. Kelompok ini ada berapa orang? 4 orang. Berarti berapa? 3 orang. Oh, 4. Ada 3 orang. Siapa aja? Hari ini Adel sama Gani. Oke, kelompok ini Sama Ali. Rani dengan Ali berapa kartunya? 5. Sama 5. Oke, kita lihat cocok nggak ya? Udah, lanjut itu. 3 orang. Pokoknya sama Bu 3. Ya, siapa aja? Tania, Salsa, sama saya. Rania, Salsa, sama Ben. Oke. Yang 3 orang itu pegang kartunya, yang lain disimpan kartunya dulu. Ditaruh ini kartunya udah. Yang pemenang siapa? Pemenang kartunya. Silakan taruh di atas meja. Kalian kategorikan dia masuk fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional yang mana? Misalnya nih, oh pinggul Bu berarti masuk fisik. Coba kategorikan, semuanya diskusi. Semuanya diskusi. Kartu siapa yang menang tadi? Kartu Safira. Ya, taruh di meja. Ini Safira doang. Kartu Safira aja. Dia bisa nggak sih dia? Fisik bukan ya? Fisik banget tahu kalian. Yang mana yang fisik, yang mana kognitif, yang mana bahasa. Ini bukan ya, yang kartu kamu simpan. Yang kartu selain kartu Safira kamu simpan. Itu kognitif. Iya, sih. Ini juga nih, ini juga. Yang kartu yang menang aja. Siapa kartu pemenang? Di kognitif. Kan sih udah resminya kan dia doang. Simpan semuanya diskusi. Kartu si Ben masuk kartu apa? Apakah kognitif, apakah sosial, apakah bahasa? Mana? Saya kasih contoh. Udah tinggi berapa dia berarti? Fisik. Ini fisik. Udah, oke. Udah, mana lagi? Bahasa, oke. Udah. Gabung sama ini. Ini fisik, ini fisik. Ini bahasa, ini kognitif. Oke, silakan digabung. Udah, oke. Silahkan perwakilan tiap kelompok yang menang itu berdiri, yang dan kelompok satu dulu menceritakan ternyata perkembangan fisik dalam kelompok saya ini. Perkembangan bahasa kelompok saya ini, perkembangan bahasa apalagi sosial emosional di kelompok saya ini. Paham? Berarti 3 maju enggak? 3 maju. Iya, bagi-bagi 3. Dia pemenang harus maju. Di sini di meja di sini aja. Perwakilan atau perwakilan. Udah oke, silakan kelompok 1 Safira. Sebut berdiri. Ya. Perkembangan fisik dalam kelompok saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan remaja di kelompok saya yang kognitif ada
mulai berpikir tentang diri sendiri dan kebenaran terkait dengan keputusan yang diambil. Lalu yang bahasa ada jumlah kosakata semakin banyak. Dan yang terakhir itu sosial emosi, yaitu kesadaran tinggi dan peka terhadap kritik. Oh, jadi peka terhadap kritik. Oke, bagus. Kelompok 1 tepuk tangan dulu. Dan selanjutnya kelompok 2, silakan. Untuk dari kelompok kami yang fisik ada kematangan fisik, massa otot dan tulang semakin jelas. Kemudian ada juga munculnya jerawat. Kemudian tinggi dan berat badan bertambah besar dan juga mengalami haid bagi perempuan dan mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Kemudian ada juga yang kognitif untuk pola pikir, mulai berpikir tentang diri sendiri dan kebenaran terkait dengan keputusan yang diambil. Ini kognitif ya? Iya, Bu. Kemudian adanya mulai sadar dalam mempertimbangkan tujuan di masa depan, menjawab pertanyaan dengan lugas dan ringkas, dan juga ada cenderung merasa dirinya jadi pusat perhatian. Kemudian ada di bahasa, mau mencoba hal baru apalagi tren. Kemudian yang terakhir ada sosial emosi, kelompok bermain kecil dan tidak terorganisir. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Yang 3 orang pemenang ya. 3, kelompok 3, 3 orang pemenang. Kelompok 2 juga 2 pemenang ya? Ini dari kelompok 3 tentu saya fisik, tinggi dan berat badan bertambah besar, muncul jerawat, perempuan pinggul membesar, kelenjar keringat dan minyak akan meningkat. Untuk yang bahasa menciptakan ungkapan atau istilah-istilah baru yang tidak baku atau bahasa gaul. Yang ini yang kognitif, mulai sadar dalam mempertimbangkan tujuan di masa depan, kesadaran tinggi dan peka terhadap kritik, mempertanyakan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pendidik. Dan ini ada sosial emosi, yaitu mau mencoba hal baru, apalagi tren. Oke, bagus. Kelompok 3, tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Di sini kalau dari fisik ada perubahan, ukuran jakun membesar, mulai sadar ini dalam kognitif. Kognitif. Ya, kognitif. Makasih, Bu. Mulai sadar dalam mempertimbangkan tujuan di masa depan. Ada sosial, cenderung merasa dirinya jadi pusat perhatian. Dari bahasa, perkembangan pola bahasa pergaulan dengan teman sebaya. Menciptakan ungkapan atau istilah-istilah baru yang tidak baku atau bahasa gaul. Ngap, bro. Der. Makasih. Oke, ada lagi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke. Dan ternyata dengan materi sedikit ternyata kalian paham
gambarnya kalian diskusikan, ini artinya ini artinya ini. Kita mau cek kebenarannya, benar atau tidak? Mau cek? Oke, kita lihat ya. Oke, ini apa artinya? Fisik itu ada tinggi dan berat badan ini kematangan fisik dan massa otot. Artinya yang ini remaja perempuan tadi sudah saya jelaskan lebih cepat perkembangannya dibanding remaja laki-laki dan tumbuhnya jerawat. Oke, ini jakun. Habis itu suara menjadi dalam. Ini kelenjar keringat dan minyak akan meningkat. Ini tumbuhnya rambut, jenggot dan kumis itu kemaluan, ketiak ya, itu normal. Ini perempuan pinggulnya mulai membesar. Ini nafsu makan sudah mulai meningkat dan ini mengalami haid dan mimpi basah bagi laki-laki. Dan sekarang kognitif kira-kira yang mana ya? Di FOMO artinya apa? Oh iya, jadi mencoba hal yang baru, apa yang terbaru itu dicoba gitu ya. Lanjut. Lebih suka main handphone, teknologi, berbau teknologi daripada berinteraksi biasanya. Lalu berpikir secara abstrak ya. Remaja itu sudah memikirkan masa depannya untuk apa, ini gambarnya. Karena ada now, future, and past. Dan ini kritis dalam mempertanyakan sesuatu. Yang ini cenderung merasa dirinya menjadi pusat perhatian. Dan ini punya pandangan sendiri dan ini sudah mulai berpikir sendiri tentang keputusan yang diambil. Kita lanjut ke bahasa. Nih, remaja itu sudah menciptakan istilah baru. YGY ini apa artinya? Ngap ini apa artinya? Berarti tahu kan TBL? Jadi ada pop, Alpha ya apa? Iya benar apa iya. Masih saya ketahui benar. Lanjutnya adanya pola bahasa gaul remaja, bro, dan tapi nggak boleh yang kasar ya. Yang berkembang apa? Yang kasar. Ya, jadi jangan diikutin, jangan FOMO. Oke. Selanjutnya remaja suka menjawab dengan lugas dan ringkas. Nanti diceritain sama mama. Tadi sekolah ngapain aja? Nggak ada. Padahal mamanya mau cerita, kamu tuh ngapain aja di sekolah cerita gitu. Tapi kalian jawabnya dengan nggak ada, baik-baik aja kok, bisa gitu. Dah, ini jumlah kosakatanya semakin banyak. Dah, sosial emosional, ada mood swing. Apa arti mood swing? Ya ini gambarnya berbeda ya. Ya, terus sudah mempertanyakan, Bu, kenapa Bu rambut kita kenapa? Iya. Ini mulai mempertanyakan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pendidik. Bu, kenapa sih Bu rambut kita nggak boleh dicat? Kenapa rambut kita nggak boleh panjang? Ya, semuanya dipertanyakan. Lanjut, memiliki keinginan kuat untuk diterima oleh teman. Misalnya pengen gabung, pengen punya teman yang banyak, nggak apa-apa melakukan pelanggaran itu remaja. Tapi itu yang salah. Bagusnya itu gimana? Karena temannya taat beribadah, dia juga taat, bagusnya seperti itu. Ya, mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang salahnya apa? Tertarik dengan sama jenis itu yang salah. Ya. Dan lalu kesadaran tinggi dan peka terhadap kritik. Ya. Jadi remaja itu, misalnya nih, berisik, bisa gitu. Dia peka nggak terhadap kritik, dengar nggak, bisa gitu ya. Habis itu sering terjadi perselisihan dan cepat baikan, benar nggak? Kadang berantem, kadang udah baikan lagi, kadang musuhan, kadang gengan. Nah, habis itu sedikit yang dekat sahabat dan mudah berganti. Kadang akrab dengan yang si A, kadang akrab dengan yang si B. Nanti ganti-ganti ya. Yang ini gibain ini, yang ini gibain dah. Jadi pertemanannya belum klop nih karena emosinya mood swing, kadang-kadang mudah tersinggung ya. Ini kelompok bermain kecil dan tidak terorganisir. Gambarnya keluar. Oke, gimana? Setelah kalian cek sesuai nggak dengan yang kalian? Beneran sesuai. Sesuai.
Sesuai. Beneran sesuai? Oke. Gimana permainan ini? Apakah akan kita coba lagi minggu depan? Iya. Nah, sebenarnya permainan ini sudah saya coba di kelas lain, tapi ketika ikut peraturannya itu lebih seru daripada acak. Ini kartu saya punya, berarti buat saya gitu. Jadi mereka pada rebutan sama kartunya sendiri. Ya biar mereka jadi pemenang. Ya gitu. Tapi tadi gak apa-apa, sudah bagus, sudah ada yang mengerti. Dan ini tugas kalian. Ceritakanlah perubahan dan perkembangan yang dialami saat ini. Sudah ada? Dan ketika memasuki usia remaja, tadi siapa yang sudah masuk usia remaja? Setelah mendengar ciri-ciri yang itu, siapa yang sudah masuk usia remaja? Coba saya lihat. Semuanya. Rata-rata sudah? Walaupun 1, 2, gak apa-apa, kalau dulu gak apa-apa. Ya, dah, tahun lalu, dah berarti sudah rata-rata sudah masuk usia remaja ya, sudah masuk perkembangan remaja ya. Dah, tahun lalu ada yang bilang, Bu, saya belum ada di satu ciri-ciri itu, nggak ada saya, Bu. Gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, berarti belum. Ya, jadi dia tidak dipaksakan harus di umur itu kamu semuanya berkembang, enggak. Nanti badannya kaget. Ya, langsung berubah semuanya, enggak kan? Dia merasakan ada pertumbuhan. Dan itu biasanya keturunan atau hormon atau makanan yang kalian makan. Ya. Jadi tugas ini kalian buat di catatan, silakan dikumpulkan dulu kertas yang tadi. Dikumpulkan dulu. Ini tugasnya buat di catatan sekarang. Ya. Silakan. Tahu perubahan apa aja yang dalam tubuh kalian sekarang? Udah, silakan di sini kumpulkan. Kenapa? Udah, karena udah pada pulang nih, tugas buat minggu depan aja ya. Itu di situ. Udah. Oke, setelah berakhirnya permainan tadi, saya minta satu orang aja yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Oke, bagus, silakan. Ya, jadi menurut saya adalah remaja itu sebagai fase di mana kita berubah jadi anak kecil. Dewasa dari anak kecil menjadi dewasa. Jadi sebelum kita menjadi dewasa, kita harus remaja terlebih dahulu untuk menyesuaikan seperti fisik, pola pikir, dan bahasa. Kesimpulannya itu dari saya, Bu. Oke, bagus, very bagus. Kita refleksi dulu, nanti diisi di Google Form-nya. Tapi saya ini pertanyaannya, menurut kalian ketika mengetahui ciri-ciri remaja, penting nggak? Apakah remaja perempuan dan putra itu memiliki perbedaan? Beda ya? Apakah pasti beda? Karena kita ada perbedaan. Apakah tanda seks sekunder pada semua remaja datang bersamaan? Tidak. Bagaimana perasaanmu setelah menerima materi tentang ciri-ciri remaja ini? Menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, apakah setelah menerima materi masih ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke, kita lanjut dengan tugas. Tugasnya yang tadi itu dikumpulkan minggu depan mengenai perubahan dan perkembangan remaja yang kamu alami. Dan fisik, sosial, kognitif, sosial, dan emosional. Nah, itu kumpul minggu depan ya. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan diakhiri dengan silakan ketua.
berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai.